Anda berarti tradingnya oke lah gitu 1:5. Kalau 1:3 itu karena kuncinya di smart money concept atau SMC itu adalah kita harus sabar dan disiplin. Top down ya, jadi dari time frame besar dulu ke time frame kecil gitu. Jadi kan saya lihat juga dari bulan malah monthly sampai 30 menit gitu. Jadi apa sih pengaruhnya untuk melakukan top down analysis ini? Oke, jadi kalau top down analysis ini memang menurut saya, dan ini memang diajarkan sama guru saya juga, Om Arfa juga harus analisisnya harus top down, ya kan, jangan misalnya aku tuh ini loh kata dia kan, aku tuh scalping loh gitu kan, ngapain katanya mapping dari time frame besar sampai ke mandi itu ngapain gitu kan, gitu. Nah itu mereka semua itu nggak memahami sebenarnya. Aku sih suka bilang itu masa bodoh lah, maksudnya kalau teman-teman ngomongnya kayak begitu kan berarti dia tidak memahami kenapa saya harus selalu top down. Mau dia nanti scalping kayak scalper kayak gitu kan, mau dia nanti day trade kayak, atau dia mau nanti swing trade kayak gitu kan, itu tetap top down, itu tetap harus dikerjakan. Kenapa? Supaya kita itu tidak kehilangan arah kan gitu ya. Ya kan, tidak kehilangan arah nih, arah besarnya nih. Misalnya kalau di mandinya tuh bullish nih, di H4-nya itu kok bearish ya gitu. Berarti H4-nya itu masih koreksi bagi si mandinya itu. Sebenarnya ininya kan mandinya kan gitu. Ya nggak apa-apa, berarti kita ikutin aja strukturnya kan seperti itu. Itu yang ke satu. Yang kedua adalah untuk menyederhanakan struktur Om. Ya kan? Supaya kita nggak terlalu banyak bikin cok dan bos gitu kan. Kalau ketika kita di mandi, kita cukup beberapa aja kok, udah jadi tuh. Jadi kan nanti ke time frame yang lebih kecil kita tinggal nerusin, ya kan? Tidak perlu lagi ngambil lagi cok dan bos lagi. Wah sebanyak itu, dan itu mempersingkat waktu kita untuk mapping, begitu. Nah itu sih kalau yang aku yang saya lakukan gitu, dan teman-teman yang saya tularkan juga ke teman-teman. Banyak sekali pertanyaan yang sama. Kenapa sih Om mesti sampai ke dari mandi segala sih gitu kan? Cukup di daily aja katanya gitu. Ya terserah kalau kata saya mah gitu kan. Tapi menurut saya supaya Anda itu nggak kehilangan arah, ya kan? Kan kita tahu nih arah besarnya kan di mana kan gitu. Kalau Anda ngerti ya nggak masalah gitu kan. Dan itu pasti Anda akan lebih banyak menggambarkan cok dan bos, ya kan? Kenapa? Karena lebih banyak lagi strukturnya di daily. Kalau di mandi kan udah tinggal sedikit tuh strukturnya. Ya tinggal nerusin aja ke time frame yang lebih kecil, tinggal tambahin, dan lebih kecil lagi di daily tambahin lagi. Ya udah berarti lebih singkat, lebih cepat. Seperti itu. Kira-kira gitu Om untuk top down analisis sih yang saya lakukan, alasannya itu supaya kita tidak kehilangan arah seperti itu. Jadi tetap mengikuti yang besar ya. Jadi yang besar. Tapi yang besar juga kan gini, kita kan punya punya pasangan kan itu kan. Misalnya pasangan HTF, LTF kan. HTF tuh high time frame, LTF tuh low time frame. Jadi kalau misalnya kita, contohnya saya adalah day trade ya, atau intraday gitu kan tradingnya. Nah saya akan menggunakan time frame H4 itu untuk sebagai POI saya atau point of interest saya, di mana POI itu adalah area di mana di time frame tersebut kita berencana untuk entry kan gitu ya, baik di supply ataupun di area demand-nya. Nah, nanti ketika harga sudah di area supply atau area demand-nya sudah memasuki gitu, harga memasuki area supply atau area demand-nya, kita harus merefine itu. Merefine itu apa berarti? Mendetailkan itu ke time frame yang lebih kecil. Ya, time frame yang lebih kecil kalau H4 itu pasangannya adalah M15, ya kan? Nah jadi kita akan cari nanti di M15 begitu harga masuk ke POI H4, misalnya supply atau demandnya H4. Nah kita refine, turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame M15 yang menjadi pasangannya, gitu kan? Seperti itu. Nah di situ kita cari apa? Di situ kita akan cari konfirmasi. Konfirmasi apa? Konfirmasi untuk entry toh kan begitu ya. Nah, bagaimana mengkonfirmasinya? Dengan adanya cok di situ. Cari bentuk coknya ada nggak di situ.
ya kan? Kalau di POI-nya di H4-nya adalah order block-nya adalah demand, berarti kita kan harus opsinya nanti akan nge-buy toh, ya kan? Iya. Nah, akan nge-buy, berarti nanti di M15 kita harus nyari itunya apa, struktur marketnya harus terbentuk chok bullish. Nah, gitu kan. M15-nya chok bullish seperti itu. Nanti kalau udah kebentuk, nah itu ada ininya juga, ada triknya juga. Apakah langsung entry? Pertanyaannya kan gitu. Iya. Iya kan? Ya enggak gitu, ya kan? Karena gini, di M15-nya itu terjadi chok bullish, ya. Di M15-nya terjadi chok bullish, berarti di M5-nya itu sudah terjadi chok dan boss. Gitu. Ya kan? Di M5-nya terjadi chok dan boss, berarti di M1-nya itu terjadi chok boss, ya kan? Chok dan boss saja itu sudah trend continuation, ya kan? Bener gak? Iya. Lagi ngebayangin gambarnya soalnya ini. Iya. Lagi ngebayangin chartnya. Iya. Berarti di M15-nya itu sudah ada chok, ya. M15-nya chok, berarti di M5-nya itu udah chok dan boss, sudah trend continuation. Continuation untuk apa? Untuk bullish. Nah, di setiap boss itu ada yang namanya order block lagi, di refine lagi, dikecilin lagi. Di M5-nya itu ada order block lagi. Nah, disitulah kita akan berencana untuk entry, begitu, ya kan? Kalau mau di refine lagi boleh nggak? Boleh. Cari di M1 itu berarti sudah chok boss. Berarti di boss yang di M1 yang terakhir itu ada order block, ada entry di situ, agresif. Dimanapun agresif, kalau misalnya udah di M1 itu udah agresif OB-nya atau order block-nya. Mau di 50% order block boleh, di 0% boleh, di 100% boleh, mangga. Disitulah Anda boleh melakukan layering, tapi di kotak itu saja ya, di luar itu jangan. Begitu, sehingga kita memperkecil risk-nya, tapi RR-nya jadi lebih gede gitu. Kalau kita merefine itu sampai ke template yang lebih kecil, kira-kira seperti itu. Dan nanti kalau misalnya mau scalping gimana? Kalau scalping berarti Anda Berarti Anda harus mempunyai POI di time frame H1 patokannya kan gitu. H1-nya ngapain nih? Lagi bullish apa lagi bearish nih kan gitu ya. Ya kan? Kalau bullish berarti nanti di M5 bullish nih, kalau bullish berarti M5 kita akan cari area demand kan gitu ya. Iya. Untuk apa? Untuk entry buy. Iya kan gitu ya. Dan kalau namanya scalping, menurut saya itu harus yang searah dengan tren besarnya. Jangan coba-coba melawan. Kalau menurutku ya. Kenapa? Itu analoginya gini. Ketika kita berenang, di depan kita tuh ada sungai nih. Kita mau berenang nih, mau nyebrang nih ke sana nih. Ya kan? Kalau kita berenang melawan arus sungai, kan capek banget dong. Iya kan? Bener nggak? Iya. Wah, capek lah kita gini-gini mengayuh tangan terus. Wah, semakin banyak itu nyampe enggak capek iya. Iya kan? Iya. Bisa nggak nyampe? Bisa, tapi Anda akan kecapean. Ya kan? Kalau Anda kecapean terus nggak nyampe, berarti Anda KO. Pingsan di jalan. Iya kan? Iya. Bener nggak? Tenggelam. Arus loh kita. Analoginya kita berenang melawan arus. Bisa-bisa KO, bisa-bisa pingsan, bisa-bisa terseret arus, ya kan? Terseret arus berarti kita cut loss gitu kan. Kalau sampai pingsan berarti ya MC. Kita bakar MC begitu kan, seperti itu. Tetapi kalau kita berenang searah dengan arah arus sungai, tanpa kita kayuh lengan kita tuh akan sampai di tujuan. Tanpa effort yang gede, kita tetap sampai di tujuan gitu. Iya kan? Nah, itulah pentingnya kita, kenapa tradingnya harus searah dengan trennya atau tren besarnya. Supaya apa? Effort kita tuh nggak, kalau keseret juga mungkin nggak gede-gede amat gitu, ya kan? Gitu kan? Kita diem aja udah nyampe gitu, bisa nyampe di tujuan gitu. Nah, seperti itu. Ya model gitu Om untuk analoginya. Jadi tetap kalau namanya scalping, kalau menurutku ya harus yang searah trennya gitu. Jangan apa nanti di atas nge-sell, di bawah nge-buy, jangan kayak gitu. Harus yang searah. Udah kayak main pingpong ya. Iya. udah harga di atas kita sell, harga di bawah kita buy. Iya. Dan itu biasanya yang dimanfaatkan sama si trader retail. Biasanya kalau kayak gitu tuh untuk kondisi-kondisi sideways ya. Iya. Kondisi-kondisi sideways itu kalau di smart money concept itu
daerah yang haram untuk kita masuki entry gitu, haram. Pokoknya namanya sideway itu haram untuk atau nggak boleh untuk dipakai entry, mau baik ya mau ngasal ya tetap haram gitu, nggak boleh. Kalau retail zaman dulu retail, oh ini mah bagus kita bisa bolak-balik kan kayak gitu, bisa buy di sini nanti TP di atas, yang di atas nanti nge-sell TP di bawah gitu kan, dan seterusnya nanti sampai nanti 1-2 kali mungkin oke. Tapi ketika dia break out ya itu pasti ada yang kebuang itu. Ada yang mesti di cut loss itu, seperti itu, iya kan? Iya, dan satu kali cut loss itu ngabisin semua profitnya. yang udah dikumpulin. Iya kan capek kan gitu. Nah seperti itu. Ya memang kalau smart money konsep itu memang berlawanan dengan gaya-gaya trader retail yang tadi saya bilang. Ada yang banyak sekali diharamkan di situ. Misalnya kayak tadi ya, misalnya di area sideway entry itu udah haram, udah nggak boleh. Nah misalnya lagi kita trade di area ini channel ya kan, mungkin sama juga kan kayak sideway, cuma dia bedanya ngarah ke atas atau ngarah ke bawah. Nah itu juga haram untuk kita entry di situ. Bolehnya apa? Bolehnya itu jadikan sebagai TP, itu boleh. Kenapa? Karena kita entry-nya tetap harus di area supply dan demand, tidak di garis lower channel atau upper channel, itu nggak seperti itu. Tetapi kita tetap di area supply atau area demand-nya. Bolehnya nanti hanya sebagai TP, TP-nya di atasnya boleh nggak, di upper channel-nya boleh kalau TP. Tapi kalau entry tetap harus di area supply dan di area demand gitu. Seperti itu. Jadi berikutnya yang hal-hal yang diharamkan lagi kalau di SMC itu adalah contohnya ini chart pattern. Iya. Chart pattern itu yang kita contohin adalah yang paling sering teman-teman lakukan adalah double top, double bottom, head and shoulder. Nah itu haram, tidak boleh dikerjakan di SMC, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah liquidity. Itu ciptaan market maker supaya ngejebak trader retail seperti itu, ya kan? Bolehnya apa? Bolehnya itu jadiin TP, boleh gitu. Tapi kalau dijadikan area entry tidak boleh gitu, seperti itu. Kemudian banyak lagi sih yang yang bertentangan dengan strategi-strategi retail, misalnya support dan resistance, misalnya tadi double top double bottom berarti equal high equal low, itu nggak boleh dijadikan area entry seperti itu. Ataupun session juga itu tidak boleh dijadikan area entry. Justru yang hal-hal seperti itu dijadikan sebagai target, dijadikan sebagai TP kita, itu boleh dan itu bagus. Nah itu ternyata ini justru sangat berlawanan dengan istilahnya disiplin ilmu yang bertebaran di luar ya justru itu. Makanya kalau ini tips dari saya ketika kita belajar SMC atau Smart Money Concept, tips paling pertama, dan itu semua guru saya selalu tekankan, Anda harus mengosongkan gelas. Apa sih maksudnya mengosongkan gelas, Pak Guru, Bu Guru, gitu kan? Mengosongkan gelas itu adalah membuang semua ilmu yang Anda pernah pelajari di masa lalu. Mau itu support resistance kayak double top double bottom kayak chart pattern kayak itu semua dibuang, indikator juga semua dibuang, ya kan? Itu harus dibuang gitu, jangan dicampur-campur. Ada waktu itu juga saya sendiri mengalami merasa nggak percaya dulu sama SMC, jadi aku campur diam-diam, aku campur sama strategi retail. Jadi aku campur dengan indikator, ya kan, terus aku campur lagi sama chart pattern gitu kan. Begitu aku dilakukan, kita disuruh entry, aku loss loh, ya kan. Terus ditanya detail sama guru saya tuh, kenapa melakukan ini begini gitu. Gini Pak Guru, ini kan saya kan tadinya pengen memastikan gitu kan, posisi supply dan demand-nya tuh benarnya tuh di sini gitu kan. Terus saya pakai indikator untuk gitu. Wah, saya udah dimarahin habis-habisan. Udah bilang jangan pakai indikator. Saya bilang pakai indikator. Wah, saya langsung habis-habisan di situ. Kenapa tetap pakai indikator gitu? Kenapa masih tetap pakai chart pattern? Kan itu nggak boleh, ya kan?
itu kan liquidity, ya kan gitu. Kalau indikator nanti itu lagging, berarti Anda terlambat, ya kan? Iya. Seperti itu. Anda nggak bisa barengan sama market maker tradingnya kan gitu. Anda lebih suka retail, Anda lebih suka jadi receh kan gitu. Seperti itu. Ya akhirnya ya saya minta maaf ke Pak Guru, Bu Guru, ini saya mengakui saya salah gitu kan, karena saya belum bisa mengosongkan gelas, karena pelajaran di masa lalu itu masih nempel di kepala saya gitu. Nah makanya kalau dari Pak Guru, Bu Guru saya itu selalu bilang begini, saya lebih senang mengajarkan kepada orang yang baru pertama kali trading dan belum pernah belajar, itu saya lebih senang ngajarinya. Dan itu lebih cepat nerapnya daripada yang sudah orang trading bertahun-tahun, ya kan, udah diserapin ilmu sana sini di kepala, itu paling sulit ngebuangnya gitu. Paling sulit ngajarinnya. Pasti akan terjadi bertentangan di dalam hatinya, di dalam kepalanya, ya kan, berkecamuk itu semua, ya kan? Akhirnya nanti dia bandingin, akhirnya digabungin gitu. Ya, nanti pasti nggak bagus hasilnya, dan itu saya sudah ngalamin, itu nggak akan tepat gitu. Yang akan menyebabkan analisis kita itu menjadi ngebias gitu, penjar ngabur gitu kan, seperti itu. Makanya itu Om, jadi kalau di SMC ya harus ngesengin gelas sih kalau mau belajar gitu. Ini kalau mau belajar ngikutin tradingnya, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh market maker tersebut, ya harus ngosongin gelas. Kalau nggak bisa Om, pasti berantakan gitu, seperti itu. Kira-kira itu Om. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya mungkin kita sudah entry gitu, karena kita tadi sudah mendapatkan chok gitu, dan kita entry buy gitu, tapi ternyata pas berjalan gitu ada bearish chok gitu. Jadi apa gitu yang harus kita sikapi gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau entry ya, kalau menurut aku ya, kalau entry itu ya kita harus tunggu adanya chok gitu, karena adanya chok itu berarti trennya berubah gitu, berarti si harga itu nurut gitu. Iya kan, nurut kan. Kalau di supply kan berarti harga bergerak naik, ketemu supply, ya kan. Kalau dia nurut berarti harus ada chok dong. Chok apa? Chok bearish dong, ya kan. Harga menunjukkan harga itu turun berbalik arah, iya kan. Nah seperti itu. Dengan adanya chok di M15, ya kan, berarti kita sudah mengkonfirmasi di M5-nya sudah ada chok dan bos, ya kan. Ya kan, nah, dengan adanya bos di situ berarti di situ tuh ada order block, ada OB, OB-nya. Nah disitulah Anda entry nanti kan gitu. Seperti itu aja Om. Jadi tetap entry-nya kalau kita sih nunggu adanya chok ya, bukan menunggu candle pattern. Kan ada tuh yang strateginya menunggu candle pattern. Jadi misalnya kalau dia supply, berarti candle pattern-nya itu dia harus bearish engulfing gitu. Kalau aku harus ngebentuk chok aja. Karena kalau candle pattern aja belum tentu nanti harga itu manut gitu, harga itu nurut belum tentu. Begitu. Seperti itu. Jadi tetap harus kuncinya harus adanya chok itu. Seperti itu. Dan bagaimana kalau teman-teman yang sudah trennya kadung jalan atau dia kadung respect, sudah terlanjur respect gitu, boleh nggak kita ngikutin dia? Kata saya sih boleh-boleh aja, tapi ada caranya kan gitu. Ada triknya. Nah triknya bagaimana? Berarti Anda harus cari tumpangan yang searah dengan searah dengan arah pergerakan harga. Misalnya tadi nih dia dari pergerakan dari supply respect, berarti dia akan ke demand dong. Berarti kita cari tumpangan untuk sell. Di mana cari tumpangannya? Di time frame yang lebih kecil, di LTF. Cari di situ. Pullback-nya kalau dibilang mungkin cari pullback-nya untuk nge-sell lah gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, karena pullback-nya juga bukan di pullback-nya, maksudnya dari pullback itu kan dia ada order block tuh. Nah, di order block itulah kita entry. Jadi jangan di sembarang lagi. Tetap di order block, tetap di area supply dan demand di time frame yang lebih kecil itu. Untuk apa? Untuk cari tumpangan ikut turun. Kan gitu, Om. Nah, seperti itulah kalau di SMC sih lebih lebih terencana, terstruktur begitu. Dan kita nggak menyebabkan kita itu
ke floating banyak, enggak gitu. Karena kita terkonfirmasi semuanya harus adanya cok tadi. Kalaupun sampai gagal, SL-nya tuh kecil banget, begitu. SL-nya tuh kecil banget, gitu. Seperti itu Om, kira-kira untuk perubahan karakter ya. Perubahan karakter itu kan cok ya. Cok itu berarti perubahan karakter bahwa trennya baru berubah 50%. Gitu, baru berubah 50%. Tetapi karena ini kita di time frame 15, M15, ya kan, cok di M15 berarti cok bos di M5 seperti itu, ya kan? Dan itulah yang nanti jadi konfirmasi entry kita itu adanya cok dan bos di M5 gitu. Itu dia lebih lebih safety sih menurutku ya, lebih aman gitu untuk equity, maksudnya equity kita itu nggak gampang, biar nggak floating lama-lama. Nah itu ke floating sempet pasti ya, itu floating untuk spreadnya doang gitu kan, sebentar gue set, nanti kalau udah biru mah ya udah jalan terus gitu. Biasanya sih gitu, ya nggak mungkin dia ada biru jadi merah lagi, rata-rata sih hampir nggak mungkin ya, apalagi kita entry-nya di order block terkuat di muka bumi gitu, seperti itu. Kira-kira gitu Om. Tapi untuk nemu order block terkuat di muka bumi itu berapa banyak itu frekuensinya dalam mungkin 1 hari atau 1 minggu itu? Oke, jadi tergantung ya. Tergantung menurutku sih tergantung gini. Jadi kan biasanya yang menggerakkan market harga impulsif itu biasanya news. Biasanya itu kan. Kalau news yang bergerak berarti kan wut gitu kan, impulsif. Berarti dia meninggalkan imbalance seperti itu, ya kan, strukturnya meninggalkan imbalance, biasanya terengulfing juga, terus nge-break structure juga, nah seperti itu. Dan itu apakah kita akan kejar? Pertanyaannya gitu. Ya kalau aku sih nggak ngejar, tunggu saja, ya kan, tunggu harga berbalik, ya kan, tunggu harga berbalik. Kenapa harga itu pasti berbalik atau harga itu akan kembali lagi ke situ? Kenapa? Karena di situ harus memahami konsep bahwa yang itu tadi dibilang bullish. Kenapa order block itu harus bentuknya harus bullish engulfing, bearish engulfing sih kan gitu ya? Iya. Bener nggak? Rata-rata kan order block itu adalah bentuknya itu kalau engulfing kan, baik bullish ataupun bearish. Kenapa sih harus bentuknya gitu? Karena itu adalah posisi market maker. Market makernya itu hedging dia tuh. Yang satu candle kecil, yang satu candlenya panjang, dia hedging dan dia nggak pakai stop loss. Ya kan, makanya itu harga harus balik ke situ untuk apa? Untuk meminimalisir loss-nya dia, loss-nya si market maker, karena gua nggak pakai stop loss. Jadi harga itu kamu harus balik lagi ke tempat semula. Nanti saya cut di situ gitu supaya aku kalau loss juga kecil, tapi rencana aku nanti akan ngebanting semua harga yang tadi ke atas itu dengan market maker yang bekerja. Gitu kan, selama dia sudah membentuk itu tadi bearish engulfing, bullish engulfing, dia itu pasti balik itu namanya mitigasi kan gitu ya. Mitigasi nanti setelah sampai di areanya barulah market maker itu bekerja. Kelihatannya bekerja gimana? Yaitu tadi dengan adanya cok tadi kan satu, yang kedua bentuk candlesticknya pasti panjang-panjang dan waktu trade kita juga cepat. Dan memang harus sabar sih. Ini yang susah itu ngelatih kesabaran dan disiplin kalau SMC itu. Melatih itu aja yang paling susah. Gitu. Pasti ada FOMO-FOMO-nya gitu kan. Kan kalau dulu mah FOMO itu kalau kita duluan entry tuh profitnya gede gitu. Padahal nggak kayak gitu kan. Harus di tempatnya. Kalau nggak ada ke floating gitu. Nah seperti itu Om, gila-gila Om untuk perubahan karakter ya atau cok ya di sini yang dimaksud cok itu ya seperti itu untuk mengkonfirmasi sih sebenarnya kalau saya sih tepatnya ya untuk mengkonfirmasi entryan di area supply ataupun area demand. Satu itu, yang keduanya adalah untuk melihat cok itu kalau coknya cok besar ya, cok major cok itu berarti kita melihat di situ sudah terjadi awal perubahan tren nih, berarti kita harus hati-hati nih gitu. Seperti itu sih saya melihatnya sebuah cok itu. Sudut pandangnya menurut saya seperti itu, untuk melihat trennya sudah mulai berubah. Yang kedua adalah untuk mengkonfirmasi entry saya di area supply ataupun di area demand. Dengan adanya cok berarti dia terkonfirmasi untuk harga itu berbalik kan gitu.
Ya gitu Om. Iya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini lebih ke arah berbagi pengalaman mungkin ya. Jadi kesulitan terbesar apa sih yang pernah dialami gitu, apalagi khususnya dalam penerapan SMC ini ya? Oke. Kesulitan yang pernah, sebenarnya sih mungkin kesulitan kalau ketika sudah mengenal SMC sih nggak sulit sih sebenarnya. Sebenarnya yang sulit itu ketika bagaimana saya bisa menemukan SMC. Ya, saya itu kesulitnya tuh gini, saya nggak punya mentor, nggak punya guru, ya kan, nggak punya orang tempat untuk berdiskusi gitu. Itu satu, saya nggak ada mentor. Kemudian yang kedua, saya itu menggunakan banyak indikator dulu ya, zaman jahiliyah dulu gitu kan. Saya menggunakan banyak indikator mulai dari MA atau moving average ya. Yang paling terkenal tuh mungkin dulu saya pakai MA 5 cross MA 10 atau MA 10 cross MA 20 gitu kan. Gitu. Terus merasa kurang akurat atau kurang canggih, berarti kita tambahin lagi nih indikator. Tambahin lagi lah di situ Bollinger Band, tambahin lah di situ stokastik, RSI dan sebagainya, sampai ke terakhir Ichimoku. Tahu sendiri Ichimoku aja satu aja udah berantakan gitu gambarnya. Wah, dokumen apalagi kita tumpangin itu di situ semua. Lahan kita bingung ya, chartnya jadi nggak kelihatan, itu semua banyak indikator-indikator. Nah disitulah aku ya kesulitan ya, kalau di situ kesulitan ketika zaman dulu itu ya seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan macam-macam strategi pada waktu dulu ya, macam-macam strategi, apakah dia penggunaan chart pattern kayak tadi double top double bottom seperti itu, penggunaan trend line ya kan, terus candlestick pattern yang harus kita hafalkan ya kan, engulfing lah atau doji lah, terus three white soldier, three black crow, macam-macam gitu yang harus kita hafalkan. Saya nggak kuat kalau ngapalin begitu kan. Itu benar-benar menyulitkan diri saya sendiri untuk trade. Belum trade aja saya udah nyulitin diri sendiri begitu kan. Kemudian belum lagi saya yang percaya sama signal orang lain gitu kan. Ada kan di salah satu YouTube orang lain juga gitu kan, di akhir minggunya selalu ngasih signal begini-begini, ya kita percayalah gitu kan, karena saya rasa dia itu ahli, dia itu jago dan lain sebagainya. Jadi kita lakukan gitu, apakah dia entry-nya buy atau sell pada waktu itu ya kita ikutin. Ternyata loss begitu kan. Begitu kita mau konfirmasi ke orangnya yang ngasih signal, hilang orangnya 1-2 hari. Lari dia, kayak kamu ngejelasin gitu, salahnya di mana. Itu nanti dia masuk lagi udah seminggu atau pernah sampai 2 minggu. Waktu itu saya pernah ini kok 2 minggu dia nggak nongol-nongol gitu kan. Kayaknya melarikan diri dan tanda kutip begitu kan. Nah itu kitanya yang jadi korban gitu, saya yang jadi korban seperti itu. Yang terakhir itu ya saya belajar otodidak ya kan, otodidak dulu sebelum ketemu guru. Saya belajar otodidak mulai dari baca-baca di internet ya kan, teori-teori baik PDF-nya atau di webnya juga, kemudian belajar juga di YouTube. Nah di situ kan karena nggak ada guru, cuma ngandelin apa yang kita baca, apa yang kita lihat, ya kita coba-coba dong ya kan gitu, trial and error kan gitu kan, ya jatuh ya bangun, ya MC, ya profit sedikit MC terus, profit sedikit MC lagi gitu, kayak begitu. Itu sih yang awal untuk kesulitan saya, sampai akhirnya saya bisa menemukan guru yang benar-benar asli mau mengajarkan kita satu strategi, yaitu SMC tadi, Smart Money Concept seperti itu. Nah, ketika sudah kita mempelajari Smart Money Concept, sebenarnya sih nggak terlalu banyak kesulitan ya untuk menggunakan Smart Money Concept. Kesulitan pertamanya itu cuma mapping doang, belajarnya tuh lama. Ya itu aja sih sulitnya kalau yang buat pertama ya. Kalau udah jadi mah maksudnya udah bisa gitu, itu udah nggak kesulitan lagi. Mau chartnya apa kek, pairnya apa kek, di saham apa kek, itu nggak ada masalah gitu. Yang penting bisa dulu, mappingannya kesananya mah gampang gitu. Jadi yang paling sulit ya pasti mappingannya ya. Kalau yang belum pernah mapping ya pasti mappingannya dulu gitu. Itu sih Om. Oke, ini yang terakhir, bukan pertanyaan tapi mungkin lebih ke arah pesan buat teman-teman yang baru banget gitu belajar SMC gitu. Ada pesan-pesan sendiri? Kalau pesan-pesan sih menurutku yang paling penting adalah mindset sih Om, pertama kali. Karena trading itu kalau bagi orang yang pertama kali itu adalah cara cepat untuk jadi kaya.
Iya. Itu kan mindset itulah yang harus kita hapus duluan. Sesat. Sesat ya kan, pasti sesat. Nah, yang mindsetnya yang benar gimana? Trading itu kita harus bisa dulu, ngerti dulu trading. Dari bisa menjadi kaya. Udah itu doang sih sebenarnya. Nah, kemudian untuk kalau sudah trading, berarti kita tinggal memperhatikan apa money manajemennya, sesuaikan dengan equity kita, ya kan? Seperti itu. Jadi jangan pakai lot gede kalau equity-nya kecil kan gitu. Sesuaikan saja ya. Misalnya kalau gua punya 100 US dollar gitu kan, berarti Anda penggunaan lotnya berapa ya? 0,01 aja dulu kan gitu ya. Belajar aja dulu kan gitu. Nah, yang berikutnya adalah pergunakan satu strategi saja. Jangan dicampur aduk sama yang lain, satu aja gitu. Entah Anda mau pakai SMC kayak, mau pakai supply demand doang kayak, mau pakai itu ya, itu aja. Lagi satu aja, jangan ganti-ganti. Yang berikutnya adalah kita harus mastering di satu pair. Jangan gonta-ganti pair. Kenapa? Karena satu pair itu kita harus memahami karakternya juga kan. Tidak hanya cuma XAUT emas begitu kan. Terus nggak seperti itu ada karakternya. Kapan dia di Tokyo pergerakannya itu berapa pip, kemudian di London dia berapa pip, di New York dia berapa pip, ya kan. Ketika ada news dia kelakuannya bagaimana, ya kan, seperti itu harus dihafal, harus dimengerti. Makanya harus paham di satu pair dulu. Paling banyak nanti 2 pair lah kalau kata guru saya. 2 pair, karena satu pair aja Anda sudah profitable banget, sudah profit banget gitu, ya kan. Ngapain ganti-ganti pair kata guru saya, seperti itu. Nah, kemudian mentoring kepada satu mentor saja. Jadi jangan kita ganti mentor, nanti bingung, nanti mentor ini ngomong ini, mentor itu ngomong ini. Ya satu aja begitu. Ya kan? Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ya disiplin dan sabar dalam menjalankan strategi. Tetap disiplin dan sabar gitu. Karena tanpa disiplin dan sabar ya hancur semuanya. Dan goalnya adalah kita profit konsisten. Itu Om, kira-kira Om. Oh iya. Jadi emang goalnya itu bukan hari ini buka akun, besoknya bawa Lambo ya, tapi yang tapi yang pasti adalah biar konsisten dulu profitnya gitu, meskipun kecil gitu. Ya betul. Jadi jangan buang jauh-jauh deh gitu, buat trading biar bisa cepat kaya gitu. Betul. Selama ini kan mindsetnya begitu ya. Iya, soalnya memang itu yang diiming-imingi kan. Oh iya. Iya. Orang masuk ke dunia trading juga karena awalnya pasti diiming-imingnya seperti itu gitu. Ini cuannya gampang. Ada bisnis yang untung banget gitu kan. Iya, memang dari awal kita sudah diiming-imingi seperti itu gitu. Dan apa ya istilahnya, yang memang seperti itu yang bikin orang istilahnya loss gitu. Jadi mindset seperti itu, karena begitu kita profit kecil rasa kurang. Ya, oke, terima kasih banget nih. Ya, jadi ilmunya sangat bermanfaat banget, dan jangankan untuk pemula gitu, untuk saya pribadi sendiri ini ilmu yang sangat berharga sekali. Terima kasih banyak banget ya, kami dari ya, saya mewakili pelatihan Profit Internasional juga mengucapkan terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber di podcast kita kali ini, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat teman-teman di luar sana yang menyaksikan podcast ini. Oke, jadi mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak sebelum kita tutup podcastnya? Harapan saya sih teman-teman di sini para trader baik pemula atau apapun gaya tradingnya harus menjadi trader yang mandiri. Itu aja sih dari saya. Jadi jangan jadi follower. Ya seperti itu. Ya, kalau kita follower yang di follow-nya kena cut loss, kita kemana gitu? Seperti itu kira-kira. Ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kang Arfa ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang ingin bergabung dengan Telegram, grupnya Kang Arfa ini ada di deskripsi video, nanti bisa dicek. Nggak masalah kan ditulis ya? Ya, apa-apa tulis aja. Jadi ya,
Dan ini juga akan mengakhiri podcast kita kali ini, yang secara pribadi saya bilang ini isinya bagus banget. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kita kali ini. Dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dan mungkin ya pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan baik itu tentang SMT atau teknik lain, mungkin bisa tanya di kolom komentar, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita ya. Oke, jadi saya Hendrik Susanto dan Kang Arfa dari Bandung ya. Jadi kami mohon undur diri. Terima kasih banyak.